Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal P3K prakarya dan pembahasannya. Soal nomor 1, daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggangan ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapis kuning keemasan, merupakan teknik dari A. Penggilingan, B. Menggoreng, C. Pemanggangan, D. Perebusan. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah C. Pemanggangan. Mari kita bahas Bapak Ibu. Memanggang ikan, daging, sayuran maupun kue pada dasarnya memiliki cara yang lebih berbeda-beda. Hasil panggangan yang diinginkan pun bisa disesuaikan tergantung selera. Misalnya, ingin daging dengan sedikit aroma asam atau tingkat kematangannya medium well. Ada teknik tersendiri yang bisa dilakukan. Demikian pula jika ingin memanggang kue tanpa minyak dan lebih praktis, cukup menggunakan alat panggangan atau baking. Soal nomor 2, mutu yang dihasilkan dari proses pengasapan ikan, asap tergantung pada faktor berikut. A. Mutu asap dan volumenya, jenis dan mutu bahan yang dibakar berpengaruh pada komposisi kimia. Asam, komposisi kimia ini menentukan rasa dan warna ikan asap. B. Kelembapan yang rendah dan suhu yang cukup panas adalah sebagai faktor untuk dapat mengeluarkan cairan dari tubuh ikan dan agar menghambat serta membunuh mikroba. C. Terjadinya sirkulasi aliran asap yang agak tertekan. D. Metode penggaraman yang paling praktis daripada metode penggaraman lainnya. Mari kita lihat jawabannya. C. Terjadi sirkulasi aliran asap yang agak tertekan. Kita lihat pembahasannya. Prinsip utama dalam pengawetan ikan melalui pengasapan adalah sebagai berikut. Unsur yang berperan adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Asap terdiri dari uap dan partikel. Padatan yang berukuran kecil, komposisi kimia, asam adalah dan karbonhidrat. Unsur kimia asap dapat berfungsi untuk meningkatkan daya awet antara lain disebut pertumbuhan atau membunuh bakteri pembusuk yang terdapat dalam tubuh ikan, sehingga ikan berwarna kuning keemasan dan dapat membangkitkan selera makan. Soal nomor 3, agar memperoleh ikan tuna dengan mutu baik, proses penangkapannya haruslah mengindahkan hal berikut. A. Ikan ditarik ke arah kapal dengan jaga tidak banyak mengalami stres dan berontak. B. Mengangkat ikan dengan digantung dianjurkan dilakukan pada bagian atas insang. C. Ikan diangkat dan memakai papan peluncur. D. Ikan dapat membersihkan kotoran ikan. Jawabannya C. Mengangkat ikan dengan dihancurkan dilakukan pada bagian atas insang. Mari kita lihat
Pembahasannya, penanganan awal di atas kapal yaitu proses penaikan ikan yang dilakukan dengan alat bantu ikan di atas kapal. Ikan tuna sirip kuning langsung dimatikan dengan menggunakan alat yang bernama sepik yang berbentuk suntik stainless. Ikan dimatikan dengan cara menusuk bagian tengah kepala ikan sampai ikan mati, yang ditandai dengan berhentinya gerakan ikan. Kemudian keluar setelah kepala ikan. Soal nomor 4, tata cara penanganan kuda. Kuda yang baru diangkat ke kapal sebagai berikut. A. Segera disemprot dengan air laut bersih dan dihindari kerusakan fisik karena penanganannya. Misalnya, jangan terinjak kencang. B. Sambil dipisah dari hasil sampingnya udang, dimasukkan ke wadah peti dari hasil samping atau keranjang bersih. C. Tempat penangkapan harus menggunakan pendingin sambil dicuci ulang dengan air laut yang diinginkan. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya C. Tempat penangkapan harus menggunakan tanda atau penduduk dan secepatnya didinginkan sambil dicuci ulang dengan air laut yang didinginkan. Kita lihat ya pembahasannya. Teknik penangkapan dengan cara mematikan ikan merupakan faktor utama untuk mempengaruhi laju kecepatan perubahan leukemia dalam tubuh ikan. Ikan yang langsung dibunuh pada saat penangkapan akan mempunyai laju kecepatan rigor mortis yang lebih lambat daripada ikan yang tidak langsung mati pada saat penangkapan atau tersirat di dalam jaring. Penangkapan terlebih dahulu ukuran tubuh dan tinggi rendahnya suhu penyimpanan ikan segar juga akan memakan dan mempengaruhi laju kecepatan perubahan biokimia dalam tubuh ikan tersebut. Semakin besar dan semakin rendah suhu penyimpanan, maka semakin rendah laju kecepatan ikan. Soal nomor 5, berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan pemilihan benih atau bibit tanaman obat. Kecuali A. Bibit tanaman obat dapat dipilih semuanya. B. Benih tanaman obat dapat berupa gizi untuk pembibitan secara generatif dan berupa stik, sambung akulasi, rimpang, dan tunas. C. Bibit yang ditanam merupakan bibit yang sehat dan seragam pertumbuhannya. D. Pemilihan bibit harus memperhatikan kualitas dan keunggulannya. Jawabannya A. Bibit tanaman obat dapat dipilih semaunya. Mari kita lihat pembahasannya. Direndam dalam larutan per liter air atau larutan per liter air dapat juga digunakan abu dengan menggunakan indikator telur yang semula berada di dalam dasar air. Setelah diberi abu, telur mulai terangkat ke permukaan, kemudian mengambang atau mengapung, dibuang untuk daerah yang sering terserang hama. Penggerak batang perlakukanlah benih dengan pestisida berwarna
mengendalikan, seperti contoh mengendalikan keong emas. Soal nomor 6, ilmu yang mempelajari alat listrik yang harus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronika, terkompil semikonduktör dan lainnya sebagainya disebut A. Ilmu fisika, B. Ilmu elektronika, C. Ilmu komputer, dan D. Ilmu geofisika. Jawabannya B. Ilmu elektronika. Kita lihat, sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah temuan. Komponen utama yaitu tabung hampa udara atau pada tahun 1883 Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain melewati ruang hampa. Soal nomor 7, pada bangunan bawah atau struktur terdapat bagian berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas pondasi yang disebut A. Pangkal, B. Pilar, C. Tiang sandaran, dan D. Pipa sandaran. Jawabannya B. Pilar. Kita lihat pembahasannya dalam bidang arsitektur. Pilar difungsikan sebagai penambah indahnya suatu bangunan dan mempunyai beragam corak dan motif sementara. Untuk ukuran pilar biasanya disesuaikan dengan bangunannya karena pilar merupakan bagian dari struktur bangunan. Maka diperlukan perhitungan yang tepat mengenai besar, tinggi, serta jaraknya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.